Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuzam Rafa Ismail dengan NPM 2522011120. Jadi, saya di sini akan mengerjakan tugas yaitu menggambar, dan di sini saya akan menunjukkan apa saja yang dipersiapkan: buku gambar dan pensil warna dan pensil dan penghapus. Untuk selanjutnya, silahkan menyaksikan proses menggambar saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan sel Rickettsia. Bagian pertama adalah sel Rickettsia. Sel Rickettsia merupakan bakteri berukuran sangat kecil dan termasuk sel prokariotik, artinya tidak memiliki inti sel sejati. Rickettsia hidup sebagai parasit obligat sehingga hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup lain, seperti sel manusia atau hewan. Struktur Rickettsia sederhana, terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan materi genetik yang tidak dibungkus inti. Biasanya materi ini ditularkan melalui gigitan serangga seperti kutu atau caplak dan dapat menyebabkan penyakit seperti tifus. Untuk siklus hidup Rickettsia, siklus hidup Rickettsia dimulai ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui gigitan vektor. Setelah itu, bakteri akan masuk ke dalam sel inang, berkembang biak di dalamnya, lalu keluar dan menginfeksi sel lain. Untuk sel protozoa, bagian kedua adalah sel protozoa. Protozoa merupakan organisme eukariotik, artinya memiliki inti sel sejati dan organel yang lengkap. Ukurannya lebih besar dibanding bakteri dan dapat hidup bebas di air atau sebagai parasit di tubuh makhluk hidup. Protozoa memiliki berbagai bentuk, ada yang bergerak menggunakan kaki semu seperti amoeba, menggunakan rambut getar seperti Paramecium, atau hidup sebagai parasit seperti Plasmodium, penyebab malaria. Untuk siklus hidup protozoa, siklus hidup protozoa berbeda-beda tergantung jenisnya. Secara umum, protozoa berkembang biak dengan pembelahan sel. Pada protozoa parasit seperti Plasmodium, siklus hidupnya melibatkan dua inang, yaitu manusia dan nyamuk, sehingga terjadi pergantian tahap perkembangan di masing-masing inang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar yang berada di modul yang ini, yang atas. Untuk penjelasannya, diagram life cycle of Rickettsia atau siklus hidup Rickettsia. Gambar yang saya tadi tunjukkan menunjukkan bagaimana bakteri Rickettsia berpindah dari hewan ke manusia melalui kutu. Dikarenakan dosen meminta untuk tidak menggambar, maka saya akan menjelaskannya saja, dan saya tidak menggambar proses tersebut. Untuk bagian-bagiannya, uninfected sticks atau kutu yang belum membawa bakteri. Terus ada infected eggs atau telur kutu yang sudah terinfeksi. Terus ada infected larvatic
atau larva kutu yang membawa bakteri. Lalu ada fase remaja kutu yang terinfeksi, terus kutu dewasa pembawa bakteri, hewan pengarat tikus sebagai inang perantara, terus manusia yang tertular gigitan kutu, terus penularan bakteri dari induk kutu ke telurnya. Terus ada proses penggantian kulit kutu, bakteri tetap bertahan di tubuhnya. Intinya bakteri Rickettsia hidup di kutu, lalu kutu menggigit manusia atau hewan, terus terjadilah infeksi. Untuk bagian-bagian yang ada di sel amoeba yang saya gambarkan di depan saya ini, pseudopod atau kaki semu, berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Lalu ada sel membran atau membran sel, yaitu berfungsi pelindung dan pengatur keluar masuk zat. Terus ada citoplasma atau sitoplasma, yang berfungsi cairan tempat organel berada. Lalu ada ektoplasma, bagian luar sitoplasma yang lebih kental. Lalu ada endoplasma, bagian dalam sitoplasma yang lebih cair. Lalu ada nukleus atau inti sel, pusat pengatur aktivitas sel. Lalu ada nukleolus, bagian inti yang membuat ribosom. Lalu ada food vacuole atau tempat mencerna makanan. Terus ada kontrakile vacuole atau yang mengatur keseimbangan air dalam sel. Terus yang terakhir ada water globules atau butiran cair di dalam sel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.